Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diri, perkenalkan nama saya Julian Raindana dengan NIM 142 dari kelas RC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas individu dari perencanaan wilayah yang berjudul Pembangunan Wilayah Berdasarkan Paradigma Keynesian yang diampu oleh Pak Asirin STMT. Untuk outline-nya sendiri ada sejarah perkembangan teori Keynesian, pokok pemikiran teori Keynesian, ada definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian, dan yang terakhir studi kasus. Untuk sejarahnya sendiri, sejarah perkembangan dari teori Keynesian pada pembangunan wilayah itu, teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian atau disebut juga Keynesianisme awal mula dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian adalah berbagai teori makroekonomi tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama selama resesi atau output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat baik dalam wilayah maupun dari luar wilayah atau ekspor atau total pengeluaran dalam perekonomian. Pendekatan teoritis. Untuk pendekatan teoritis ini ada 3. Yang pertama, intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi, atau dengan kata lain, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Yang kedua, demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah, tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis dan mayoritas. Yang ketiga ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. 2. Pokok pemikiran teori Keynesian. Teori-teori Keynesian dalam pembangunan wilayah disebut juga teori-teori yang menjelaskan terjadinya divergensi wilayah dalam kurung perkembangan wilayah menuju polaris atau kutub pada suatu titik. Teori-teori tersebut antara lain teori basis ekspor atau ekspor base, teori sirkular dan kausal kumulatif atau circular cumulative quotient, ada teori kutub pertumbuhan atau growth pole, dan teori inti pinggiran atau core periphery. Pendekatan teoritis ya ada 3. Yang pertama teori basis ekspor, teori sirkuler dan kausal kumulatif, dan teori kutub pertumbuhan. Teori basis ekspor menekankan pada sisi permintaan, artinya perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah atau di luar negeri. Permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi atau output di suatu wilayah menentukan tingkat pertumbuhan wilayah tersebut. Dengan kata lain, menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut merupakan wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Yang kedua, ada teori sirkuler dan kausal kumulatif. Akar konsep teori sirkuler dan kumulatif quotient berakar pada Thorstein Veblen dari tahun 1957 sampai 1929 saat ia mengkaji tentang evaluasi kelembagaan. Kemudian Nat Wicksell yang menggunakan konsep ini dalam menjelaskan dinamika organisasi terkait kesenjangan kesejahteraan penduduk dan kesenjangan wilayah pada 1939. Maydral juga menjelaskan kondisi penduduk Afrika, Amerika, dan wilayah terbelakang di Asia dan di Eropa dengan konsep ini. Kemudian teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan mengacu pada sebab akibat kumulatif juga, khususnya hubungan potensial antara industri penggerak atau propulsive industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diindukasi melalui hubungan antar industri baik ke belakang, backward linkage, maupun ke depan atau forward linkage, melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Penyebab kesenjangan wilayah ada 4. Yang pertama, deregulasi
dan liberalisasi pasar. Teori Keynesian berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif pada pemerataan ekonomi wilayah. Kemudian kelemahan struktural. Kelemahan struktural termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan dari suplai pangan hingga guncangan harga minyak. Yang ketiga ada perpindahan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang maju mengakibatkan wilayah miskin tetap miskin dan wilayah kaya semakin kaya. Atau drain of capital to development region. Yang keempat ada investasi yang rendah atau low investment. Teori Keynesian berpandangan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan kesenjangan wilayah. Kemudian outline yang ketiga, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah dengan pendekatan Keynesian. Teori ini secara umum mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar, dalam rangka mengurangi kesenjangan atau dispartasi wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Kemudian untuk outline yang keempat, studi kasus. Studi kasusnya, pada bulan Desember tahun 2010, Pemda Jawa Tengah yang secara resmi menyatakan keinginannya untuk bekerjasama dalam mengembangkan kawasan industri kepada KOICA atau Korean International Cooperation Agency. Investasi Korea Selatan sendiri telah banyak ditanamkan di Indonesia. Sebanyak 72 perusahaan yang berlokasi di Indonesia telah bersedia menempati kawasan industri yang akan dibangun di Boyolali. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Korea Selatan menanamkan investasinya untuk pengembangan industri TPT di Boyolali. Salah satu hal yang menjadi kesepakatan antara Korea Selatan dan Kabupaten Boyolali adalah ketersediaan lokasi dengan luas kurang lebih 300 hektar. Lokasi kawasan industri tekstil yang telah disepakati tersebut berada di Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Dalam nota kesepakatan tersebut, disebutkan bahwa pembuatan master plan ini dibiayai sepenuhnya oleh pihak KOICA. Keterkaitan pembangunan industri TPT dengan teori Keynesian yakni dengan bentuk partisipasi penuh oleh pemerintah terhadap pembangunan wilayah serta merupakan bentuk investasi dalam pembangunan infrastruktur. Jadi kesimpulannya, Keynes mengembangkan teorinya sebagai tanggapan terhadap depresi hebat, sangat kritis terhadap argumen ekonomi klasik bahwa kekuatan dan insentif ekonomi alami akan cukup untuk membantu pemulihan ekonomi. Keynesian ekonomi berfokus pada penggunaan kebijakan pemerintah yang aktif untuk mengelola permintaan agregat untuk mengatasi atau mencegah resesi ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter aktivis adalah alat utama yang direkomendasikan oleh ekonom Keynesian untuk mengelola ekonomi dan memerangi pengangguran. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.